Liputan eksklusif Fakta Israel di Yerusalem, Pusat Bumi dan Golgota. Saudara, pada awal Maret 2024, Fakta Israel berkunjung ke Gereja Makam Kudus di Yerusalem, ibu kota Israel. Gereja yang diyakini oleh Katolik dan Kristen Ortodoks sebagai lokasi makam Yesus dan juga tempat penyaliban Yesus. Saat kami datang ke Gereja Makam Kudus, sedang berlangsung penggalian arkeologi dan renovasi. Kami dipandu oleh seorang penjaga Gereja Makam Kudus, seorang Arab Palestina Muslim. This is the last station number 14 Via Dolorosa, the tomb of Jesus, where Jesus buried here and then he was resurrected early Sunday. After you finish visiting the tomb, I will show you where they put the cross and crucified Jesus. Behind you there is the center of the earth. Come. Saudara, Fakta Israel penasaran, apa yang dimaksud dengan pusat bumi? Di Alkitab hanya dikatakan Yerusalem sebagai pusat bangsa-bangsa, yakni dalam Yehezkiel 5 ayat 5. Show you the center of the earth. Silakan, silakan. Bagian gereja ini sebetulnya tertutup untuk publik. This one? The reason why they call it the center of the earth, because you are in the middle, in the center between the place where they put the cross and behind you the tomb of Jesus. Oh, okay. You are in the middle between earth and heaven. Earth and heaven, you are in the middle. Look, Jesus with the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Jadi pusat bumi yang dimaksud adalah titik di antara lokasi penyaliban Yesus dan tempat Yesus dimakamkan selama 3 hari, lalu bangkit untuk naik ke sorga kembali kepada Bapa. Bisa diartikan kematian Yesus membawa kita menuju sorga jika kita mati sekarang. Namun kelak kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus yang bangkit untuk hidup kekal selamanya. Please, he said no video, no photo. Oh, okay. Go inside, see the tomb. Okay. Out of the procession. Oh. This is the Catholic section here. Okay. They will make the bells ring. Greek Orthodox priest, Armenian, and Coptic. Every day they do the procession and you smell the incense. Nah saudara, ukupan yang digunakan dalam pelayanan di tabernakel disebut ukupan manis atau ketoret hakamim. Keluaran 25 ayat 6 menyebut ukupan untuk wangi-wangian. Sekarang Fakta Israel menunggu bunyi lonceng Gereja Makam Kudus. Fakta Israel kemudian menuju ke sebuah gereja yang tidak dibuka untuk publik, melainkan hanya khusus untuk ruang berdoa. 2,000 years old, this pillar, where they put Jesus on the pillar, they tie him and they whip him, and you can see the mark of the whip. What? The mark how strong they whip Jesus. So this is the original stone. Yes. Saudara, Yesus disiksa dengan cambukan 39 kali. Cambuk yang digunakan disebut flagrum. Flagrum terdiri dari potongan kulit dan bola-bola besi untuk membuat memar dan serpihan tulang tajam untuk mengiris daging tubuh. This is the procession. Via Dolorosa. Penyesahan ini bisa menimbulkan kematian akibat hipovolemik atau darah yang berkurang sangat banyak. Ini adalah 14 momen kejadian saat Yesus dijatuhi hukuman mati, berjalan menuju Golgota, hingga Yesus dimakamkan yang dikenal sebagai 14 situs sepanjang jalan salib atau Via Dolorosa. Gereja Katolik Roma Ordo Fransiskan menetapkan situs ini pada tahun 1342. Jerusalem cross, this is very important. 5 crosses in one. The big one present Jesus, and the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. 5 crosses, 5 wounds of Jesus. 2 in the wrist, 1 in the rib, 2 in the feet. Saudara, salib Yerusalem adalah simbol dari para pasukan perang salib di bawah perintah Paus Urbanus II. Perang salib pertama terjadi tahun 1096 hingga 1099. Ordo Fransiskan inilah yang ditetapkan
sebagai penjaga tempat suci Katolik di Tanah Suci Israel oleh Gereja Katolik Roma. Saudara, meski Gereja Katolik Roma dan Kristen Ortodoks sama-sama mengakui Gereja Makam Kudus sebagai tempat Yesus dikuburkan, namun penetapan Hari Paskah dan Kebangkitan Yesus antara kedua denominasi ini berbeda. Gereja Ortodoks baru akan memperingati Paskah pada 5 Mei 2024. Para penonton Fakta Israel, Anda bisa melihat renovasi di dalam gereja yang dilakukan menjelang Paskah. The first cross is up. Now I will take you and I'll explain for you what's the meaning in the Bible. Okay. Renovasi dilakukan bersamaan dengan perang Israel melawan kelompok teroris Hamas, sehingga jumlah turis dan peziarah Kristen sangat menurun. Part of Golgotha. This is some Christians, they believe there is the blood of Jesus. Look there. How come is the red color here? When they crucify Jesus, one soldier bring long spear and he stick it on the rib of Jesus and all the blood come down. Warna coklat pada batu inilah yang diyakini sebagai bekas tetesan darah Yesus. Warna darah ketika kering memang menjadi kecoklatan. Dalam Alkitab, ada terjemahan yang menyebut pleura sebagai rusuk bukan lambung. Namun Yohanes 19 ayat 34 mencatat darah dan air keluar dari lambung Yesus. Darah dan air atau cairan akan terkumpul dekat paru-paru dan jantung sebagai respons dari kondisi hipovolemik yang sudah Fakta Israel sebut di awal video. Saudara, video edukasi ini mungkin cukup panjang bagi Anda. Namun Fakta Israel berharap Anda terus menyimak karena tujuan kami untuk memberi Anda pengetahuan Alkitabiah agar iman Anda semakin bertambah teguh dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. This is 10th station, where they stripped his garment, where they took off his clothes. Station number 11. They nailed Jesus on the cross. Okay. Station number 12. Jesus died on the cross. You need to wait a few moments Yeah. till the Armenian priest is coming now. Okay. Make the incense. After that, the Egyptian Orthodox Coptic, he will do the incense, and then you can make film of the mountain where they put the true cross. Here is the Armenian priest. Jangan lupa saudara untuk mendukung pelayanan edukasi kami dengan cara membagikan link video ini dan subscribe YouTube Fakta Israel agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih untuk dukungan Anda. Saudara, secara kiasan, ukupan dalam Alkitab bisa juga melambangkan sebagai doa yang dipanjatkan. Dalam kitab Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 3, ukupan diidentikan dengan doa orang-orang kudus. Fakta Israel berharap Anda masih bisa menyimak bunyi lonceng dari bejana ukupan di tengah suara gaduh renovasi Gereja Makam Kudus. Usai Ortodoks Armenia, kini Koptik Mesir yang melakukan prosesi ukupan. Nah, inilah bagian yang menarik dari Gereja Makam Kudus. Fakta Israel akan menjamah bagian dari batu yang diyakini sebagai Bukit Golgota menurut Gereja Katolik Roma dan Kristen Ortodoks. This is the actually place where they crucified Jesus. This is the Mount Golgotha. If you open the Bible, John chapter 19, it says Golgotha meaning the skull. So go down there, put your hand inside the hole. You were able to touch and to feel the actual spot where they put the cross and crucified Jesus. Oke, saya pegang bagian bawah cukup dalam sampai ke lengan saya.
Salah satu bukti arkeologi penting adalah batu yang retak ini. Crack of the earthquake where they happened after they crucified Jesus. We now go to see the cave of St. Helena. Saudara, bagian kedua dari liputan eksklusif Fakta Israel dalam rangka Paskah adalah Gua Santa Helena, orang yang menemukan salib asli Yesus. Selamat memperingati Paskah, hari kematian Yesus. Jangan terbalik, saudara. Paskah adalah peringatan Yesus sebagai anak domba Paskah bagi kita yang percaya kepadanya. 1 Korintus 5 ayat 7 tertulis, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nantikan video edukasinya dan Fakta Israel mengucapkan terima kasih karena Anda telah membantu menyebarkan link video YouTube Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.